Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi, apa kabarnya? Saya percaya saya dan saudara dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini saya mau membacakan firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 63 ayatnya yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Amin. Firman Tuhan di sini berkata, sebab kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. So, meskipun kita tidak setia, tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang selalu setia, yang baik selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah itu baik. Thank you Jesus. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk memegahkan Tuhan lewat bibir kita. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Thank you Jesus. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya terindah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, masa lalu, Engkau tetap
sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom saudara, apa kabarnya? Saya percaya apapun keadaan kita sekarang, Tuhan Yesus tetap baik dan akan selalu baik dalam kehidupan kita. Dimanapun saudara berada saat ini, apapun situasi atau musim hidup yang sedang saudara alami, percaya bahwa firman Tuhan itu yang akan selalu menguatkan kita menghadapi setiap proses dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik, dalam bulan ini kita masih dengan tema yang sama, The Test atau ujian. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema remedial. Saya percaya kita semua punya porsi ujian masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Seorang filsuf dari Yunani, Socrates, pernah berkata bahwa hidup yang belum teruji belum dapat disebut kehidupan yang berharga. Wow. Nah, bicara soal remedial, saudara, remedial ini merupakan kelas tambahan bagi siswa biasanya yang belum lulus atau belum kompeten pada pelajaran tertentu dengan tujuan untuk memperbaiki nilai ujian. Nah, saya percaya proses ujian Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak bisa kita abaikan atau kita tolak, karena kita harus atau wajib melaluinya. Nah, mungkin kita bisa mencoba lari dari proses itu, kita sembunyi, tapi itu hanya akan mengulur waktu, saudara. Bahkan menunda, karena suatu saat kita akan kembali lagi dan menghadapi proses itu lagi secara berulang-ulang, karena kita wajib melaluinya. Proses Tuhan tidak bisa kita hindari, tapi kita harus selesaikan. Nah, sama seperti murid di sekolah, saudara, yang belum kompeten atau belum lulus suatu mata pelajaran tertentu, pasti akan melalui proses yang namanya remedial, untuk kita kembali diuji dan bisa lulus dalam ujian tersebut. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah saat kita gagal atau menghindar dari ujian Tuhan, kemudian Tuhan akan menyerah dengan kehidupan kita dan meninggalkan kita? Tidak, saudara. Kita akan kembali diuji dan diproses oleh Tuhan, karena Tuhan sayang sama kita, dan Tuhan mau dan rindu untuk menaikkan kapasitas kita, level kita, kelas kita, lewat dari ujian kita. Nah, pagi hari ini mari kita belajar dari kehidupan Yusuf, saudara. Yusuf yang pada masa mudanya itu kisah hidupnya baik-baik saja. Dalam Kejadian 37 ayat 2 firman Tuhan katakan, dia masih muda. Bahkan di ayatnya yang ketiga firman Tuhan katakan, dia dikasihi oleh ayahnya Israel. Hidupnya yang baik-baik saja, tiba-tiba saudaranya membencinya, bahkan berencana untuk membunuh dia. Berapa banyak dari kita mengalami yang seperti Yusuf alami? Saat kondisi kita baik-baik saja, tiba-tiba ada saja masalah yang datang, ada ketakutan yang muncul. Tiba-tiba kita bermasalah dengan kesehatan kita, atau bermasalah dengan pekerjaan, atau bisnis kita. Kita mungkin bermasalah dengan rumah tangga kita. Dan masih banyak lagi, kita diuji oleh Tuhan. Saya percaya dalam hidup ini, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan menempatkan kita di posisi atau situasi tertentu, itu untuk suatu alasan. Yusuf dibenci oleh saudaranya, dibuang, dijual, dijadikan budak, difitnah, dipenjara. Untuk Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa waktu itu. Tuhan izinkan Yusuf menjadi penguasa karena Yusuf mampu bertahan menyelesaikan ujian dalam hidupnya. Pertanyaannya, bagaimanakah Yusuf bisa melewati proses ujian Tuhan tersebut? Nah, dari kisah Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 10, firman Tuhan bilang, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yang pertama, Yusuf tetap hidup benar, dan meski dalam ujian Tuhan,
Dari hari ke hari firman Tuhan bilang, dia dicobai dan dirayu oleh istri Potifar. Kalau sekarang ini ibarat kaca kucing diberikan ikan, saudara, mustahil untuk ditolak. Tapi lihat sikap Yusuf. Bahkan di ayatnya yang ke-12, firman Tuhan bilang, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Apakah dalam proses kehidupan kita seiring diperhadapkan dengan istri Potifar atau pencobaan kita masing-masing? Terus bagaimana dengan respon kita? Mungkin itu di bisnis kita, rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita. Kita dihadapkan dengan istri Potifar kita masing-masing. Apa yang kita lakukan, saudara? Mari belajar dari kisah Yusuf, saudara. Kemudian yang kedua, dia percaya pada penyertaan Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 21, firman Tuhan bilang, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Saya percaya Tuhan yang Yusuf sembah adalah Tuhan yang sama yang kita percaya dalam Kristus Yesus. Dan penyertaan Tuhan itu adalah sama untuk Yusuf, untuk saya, dan untuk saudara. Dia Immanuel, dia beserta dengan kita. Ada Roh Kudus beserta dengan kita. Lihat saat Yusuf mampu menjaga hidup benar dan percaya pada penyertaan Tuhan, maka dia yang sebelumnya bukan siapa-siapa, dia yang awalnya dijual menjadi budak, tetapi dia diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang paling berpengaruh di Mesir. Waktu itu dia naik kelas, saudara. Tuhan mengizinkan terjadinya ujian bukan dengan maksud untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menaikkan level iman kita. 1 Petrus 1 ayat 6-7 firman Tuhan bilang, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Iman kita harusnya murni seperti emas yang mahal, diuji kemurniannya dengan api. Saya percaya semua yang murni itu harganya pasti mahal. Jadi, apapun yang sedang saudara alami saat ini, ujian yang sedang Anda lalui, tetaplah hidup benar dan percaya pada penyertaan Tuhan. Karena jika kita gagal dan menyerah, kita hanya akan mengulur waktu dan membuang waktu untuk remedial kembali, dan kita akan melaluinya lagi. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan menguatkan kita sehingga kita sanggup melewati ujian kita masing-masing. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua hal baik, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami, Tuhan. Itu pertanda yang bahwa Tuhan belum selesai dalam proses kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih apapun situasi dan musim hidup yang kami alami, kami mau menyatakan bahwa kami tetap percaya dan selalu berharap pada penyertaan Tuhan. Ini hidup kami, bentuk kami, Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Ini doa kami sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.